Welcome back everybody, saudara semuanya. Paparan saya kali ini tentang kebangkrutan dunia usaha yang sudah di depan mata yang akan terjadi di Indonesia. Kenapa saya katakan itu, bahwa ini benar-benar akan terjadi. Dunia usaha kita paling lambat tahun depan akan banyak usaha-usaha yang kolaps, yang gulung tikar karena kondisi ekonomi. Pertama adalah kondisi global. Hari ini Bank Sentral Eropa sudah menaikkan suku bunga 75 basis point. Dan nanti Bank Sentral Amerika juga akan naik juga bulan ini. Dan itu tren suku bunga naik di seluruh dunia. Jika tren suku bunga naik di seluruh dunia, dampaknya adalah apa? Kesedotnya, mengeringnya likuiditas di pasaran, dan pelemahan ekonomi dunia terjadi. Berarti apa? Ekspor itu akan menurun untuk Indonesia. Permintaan secara dari global untuk barang-barang produksi dari Indonesia itu sudah pasti menurun. Nah, berarti apa? Dunia usaha di Indonesia kena dampaknya. Banyak sekali usaha-usaha kita seperti pabrik triplex furniture yang kita ekspor bahkan dari hasil laut, hasil bumi bahkan juga Indonesia sudah kalah di WTO tentang nikel harus ekspor itu biji besi. Nah, ini membuat China juga urung niatnya untuk berinvestasi di smelter di Indonesia. Karena secara kalau kalah di sidang WTO itu harus biji besi harus diekspor Indonesia, dan juga harus mengganti rugi yang besar, dan banyak sekali hal-hal yang membuat ekonomi kita guncang. Ini analisa saya, ini akan terjadi paling lambat tahun depan sudah terjadi The Lord Presiden kita aja sudah mengatakan bahwa dunia gelap tahun depan, dan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan aja sudah, sebagai seorang ekonom, dia sudah ketar-ketir tentang kondisi global ini. Nah, yang perlu dijaga adalah iklim dunia usaha di Indonesia. Nah, itu adalah semua itu kuncinya adalah di fundamental, interest rate, suku bunganya. Jika dunia usaha di Indonesia mau tidak mau, kalau misalnya ini kita bicara, kalau saya bicara tentang makroekonomi. Makroekonomi itu adalah fundamentalnya. Jika suku bunga sudah naik di luar negeri sana, mau tidak mau terpaksa kita juga harus, Indonesia ini yang sebenarnya dengan berat hati karena memang kita kondisinya tidak bisa naikin suku bunga, belum saatnya suku bunga tinggi, tetapi dengan berat hati Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio harus menaikkan suku bunga. Jika tidak menaikkan suku bunga, maka itu akan dampaknya besar terhadap volatilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kita pasti cepat-cepat anjlok. Cepat-cepat anjlok walaupun diintervensi dengan cara lain sekarang ini selalu mengintervensi dia. Karena cadangan devisa masih tebal jadi intervensi terus menjual dolar di pasaran. Tetapi ingat bahwa arus kapital outflow itu akan minggu-minggu depan ini akan deras keluarnya. Saya kasih tahu karena Bank Sentral Eropa sudah naikin 75 basis point, dan nanti tambah naik lagi Amerika. Jika bulan ini naik 75 basis point lagi, berarti yang tadinya sudah 2,5 basis point 2,50% akan jadi 3%, 3,25. Berarti apa? Suku bunga Bank Sentral Amerika, kita bicara yang Amerika saja, the Fed, Federal Fund Rate itu dengan suku bunga di Indonesia itu sudah selisih tipis hanya 50 basis point, karena kita kan sudah naik 3,75. Kalau nanti Federal Fund Rate naikin bulan ini menjadi 75 basis point, berarti 2,50 menjadi 3,25. Maka itu cuma selisih tipis cuma 50 basis point, 0,5%. Maka arus capital outflow itu sudah terang-terang akan lari ke
Amerika. Ini logikanya dan fakta yang akan terjadi. Maka rupiah itu langsung melorot nanti di akhir September ini, dan bulan Oktober itu sudah bisa dipastikan menjadi 18.000 yang saya ngomong. Karena rupiah itu dia punya dalam sejarah ya, dalam istilah polanya itu yang biasanya itu jika sudah psikologisnya sudah jebol ya, jadi 15.000 ke 16.000 itu cepat sekali. Untuk ke 18.000 itu turunnya cepat, sehari bisa 1.000, 2.000 poin. Dan berarti dipastikan yang selalu sudah 1.000-an kali di konten saya mengatakan 18.000 di bulan Oktober itu mendekati kebenarannya, mendekati fakta kebenarannya, dan itu akan terjadi secara makroekonomi, secara fundamental ekonomi. Ini yang saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya, suatu edukasi yang luar biasa bahwa kita untuk berbicara tentang ekonomi, yang kita lihat pertama adalah fundamental dulu. Anda mau berbisnis di suatu negara atau berbisnis di lingkungan global, Anda harus mengerti tentang fondasinya, dasarnya, fundamental dulu. Jika fundamental itu sudah tidak menguntungkan, maka dunia usaha sudah dipastikan akan tidak menguntungkan juga. Anda hanya cukup untuk makan saja, syukur-syukur cukup untuk makan saja. Bahkan kecenderungan Anda bisa menurun dan gulung tikar. Dan sudah dipastikan tahun 1997 dan 1998 kejadian banyak sekali usaha-usaha di Indonesia bangkrut. Itu akan kembali lagi terulang. 24 tahun yang lalu akan kembali lagi terulang. Sejarah itu pasti mengulang kembali. Mulanya dari apa? Dari perbankan. Perbankan kita ini sudah banyak sekali sektor perbankan kena ancaman. Perbankan konvensional kena ancaman dari bank digital, ya, dengan segala macam cara daya upaya. Berapa tahun yang kemarin itu membuat valuasinya naik, ya, dengan tipu-tipu nasabah. Seakan-akan nasabahnya banyak, valuasinya naik. Anda di pasar modal, Anda beli saham itu, Anda menggoreng saham itu naik, padahal saham itu hanya seperti apa bedanya mereka yang digital itu seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu aja, hanya menguntungkan para pemegang saham. Anda beli saham itu, sebentar lagi saham yang paling jatuh banyak itu bank-bank digital nanti. Dan satu lagi, bahwa ancaman terbesar bank adalah sudah menurunnya fee based income itu. Fee based income dari mulai interest rate, interest margin, mulai dari transfer, biaya transfer itu sudah makin dikurangi, dan banyak sekali pesaing dari sektor aplikasi digital yang sudah bisa transfer, bahkan di kripto. Jadi itu sudah mengurangi keuntungan basisnya, fee based income dari perbankan. Perbankan itu untung terbesar mereka adalah di fee based income, transfer, selisih spread, interest marginnya, dan lain-lain itu sudah berkurang. Dan yang paling bahaya di sini adalah dunia usaha. Suku bunga semakin tinggi, berarti ada cost of fund. Biaya pinjamannya tinggi. Kalau biaya pinjaman tinggi, ya otomatis inflasi, ya, membuat dunia usaha itu mau tidak mau akan biayanya besar, akan tergambar, akan terbentuk di harga produksinya. Mereka menjual barang dengan harga yang tinggi, sedangkan sekarang daya belinya sudah susah, ya, karena semua mulai dari BBM naik, harga barang tinggi. Terus satu lagi yang menjadi gangguan adalah sekarang dunia usaha akan kocar-kacir, ya, karena itu tadi, selain dari pemasukan penerimaan dari luar berkurang dari ekspor, dan juga di dalam negeri ini kecenderungan daya belinya tidak ada, karena ya bagaimana usaha itu mau jalan? Semuanya yang pinjam meminjam, ya, baik itu perorangan, ya, yang kredit kendaraan, kredit rumah, itu akan dalam tahun ini banyak sekali akan terjadi kredit macet, dan bank akan terjadi masalah gagal bayar, ya. Kredit itu akan membludak dari properti, dari yang pasti dari jadi ini satu siklus gambaran, mulai dari dunia usaha mulai melemah, mengurangi produksi,
akhirnya income mereka berkurang, mereka mulai PHK, pengurangan. Akhirnya karyawan itu sudah tidak mendapatkan penghasilan, akhirnya dia tidak bisa membayar cicilan-cicilannya. Segala macam cicilan yang tertunggak, akhirnya bank mengalami banyak kredit macet, dan usaha-usaha besar juga akan ada kecenderungan bangkrut. Maka kredit macet itu akan menumpuk di bank, dan bank akan menjadi masalah. Masalah ini akan terjadi seperti di tahun 1997-1998. Maka ini menjadi masalah besar di ekonomi Indonesia dari kredit macet di perbankan. Nah, dan satu lagi, Partai Buruh sudah sah menjadi partai peserta pemilu, maka inilah momen kesempatan mereka akan unjuk gigi untuk mencari simpati masyarakat dengan kenaikan BBM yang cukup tinggi, 30% lebih. Maka mereka akan gencar sekali demo, dan demo ini akan berlanjut terus, karena memang Partai Buruh itu momentum dia, yang bagaimana citra diri dia adalah demo, supaya dia bisa mendapatkan simpati dari para pemilih, yaitu demo terus menentang pemerintah dengan kenaikan BBM. Inilah yang mengganggu iklim dunia usaha. Dia libur kerja, mengganggu produksi, maka serba salah. Mau dipecat jadi masalah, mereka sudah serikat buruh. Nah, inilah satu mengganggu. Akhirnya dari luar, dengan kondisi yang susah, dari luar mau invest ke Indonesia, melihat kondisi kayak begini, ada serikat buruh, ada partai buruh yang selalu demo, mengganggu kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan pemerintah, merongrong pemerintah dengan demo terus, maka ini mengganggu iklim dunia usaha. Maka dunia usaha Indonesia itu secara ekonominya akan semakin terpuruk terus. Nah, inilah yang hal-hal yang fatal yang akan terjadi. Ya, Anda lihat nanti tahun 2023, apalagi itu sudah mendekati tahun 2024, tahun pemilu, maka demonya akan makin gencar. Apalagi tahun 2023 itu kata Pak Jokowi sendiri bahwa dunia gelap. Kalau dunia luar gelap, maka ekonomi kita akan berdampak. Nah, disitulah hidup semakin susah di Indonesia. Karena anggaran kita ini bukan berarti sudah dengan naikin subsidinya sudah dikurangi ini, naikin BBM ini sudah selesai. Belum. Anggaran masih, karena harga bahan bakar minyak yang naik sementara ini belum masih rendah dibanding harga di pasaran internasional. Dan di dunia sana, Anda tahu, itu perang belum selesai. Kedepannya bukan hanya dari sektor energi, sektor bahan pangan juga menjadi masalah fundamental yang mengganggu ekonomi negara-negara berkembang. Karena kita bukan semuanya bahan pangan itu kita punya. Ya, gandum kita tidak punya, kapas kita tidak punya, komoditi-komoditi lain masih banyak yang tidak semua ada di negara Indonesia ini. Maka harga itu akan melambung tinggi, inflasi itu akan berjalan tinggi terus. Nah, sementara kita itu nggak punya uang, banyak sekali sektor usaha akan henti produksi, PHK bertambah, maka tambah susah. Demo akan berlanjut terus, makin gencarnya demo itu di tahun depan 2023. Menurut analisa saya akan terjadi. Dan kembali lagi kita sejarah ke tahun 1997-98. Mereka akan membuat demo semakin gencar di tahun depan, karena tahun depan adalah tahun untuk persiapan pemilihan umum. Disitulah mereka akan membuat movement, gerakan yang mengambil hati masyarakat, ambil hati publik, maka tambah kacau di tahun 2023 itu. Maka bursa saham itu kalau mulai jatuh dari bulan Oktober, itu akan diam lama sampai tahun 2023, akan tetap diam, karena sektor dunia usaha di Indonesia akan stagnan, cenderung menurun. Bahkan usaha-usaha besar akan kena kolaps. Usaha besar itu pasti bangkrut cepat karena mereka dengan suku bunga yang naik, ya, rupiah kita melemah. Untuk bayar hutang luar negeri, mereka mengeluarkan cost of fund yang gede, biaya yang besar sekali. Karena pelemahan rupiah kita udah pasti melemah, nilai tukar kita udah pasti melemah, karena Bank Indonesia serba salah dalam gerakannya.
Jika mau menaikkan suku bunga lebih tinggi, maka ekonomi kita terpuruk. Tidak menaikkan, kalah sama suku bunga di luar, maka arus modal itu keluar ke obligasi di luar. Dan banyak sekali sektor perbankan itu mendapat ancaman. Selain gagal bayar, banyak sekali penawaran-penawaran dari negara sendiri menawarkan obligasi yang otomatis uang itu akan pindah ke tempat lain. Jadi perbankan itu akan kekeringan likuiditas akan keluar. Maka saham-saham sektor perbankan itu pasti jatuh dalam. Nah, di Bursa Efek Indonesia yang paling dominan mengangkat itu bursa indeks harga saham gabungan itu adalah saham-saham sektor perbankan paling banyak. Yang mendominasi ekonomi Indonesia di Bursa Efek Indonesia itu saham-saham sektor perbankan. Maka apa yang sudah saya katakan bahwa indeks harga saham gabungan bulan Oktober akan menuju ke 3.588 itu pasti menjadi kenyataan. Nah, inilah fakta-fakta yang saya paparkan kepada Anda semuanya. Secara logika, secara teori, secara makro, secara fundamentalnya. Nah, fundamentalnya itu apa? Adalah suku bunga. Tidak ada yang bisa lawan itu. Jika suku bunga sudah berubah, maka ekonominya berubah. Maka jika kondisi suku bunga tinggi, maka gangguan di sektor dunia usaha dan sektor pinjaman akan mengalami gagal bayar. Itu yang sudah terjadi ulang-ulang, itu pasti terjadi. Anda buktikan saja. Apa yang saya katakan ini pasti terjadi karena saya bicara itu tidak lari jauh dari makroekonomi, dari fundamentalnya. Nah, kalau saya bilang kredit macet akan terjadi, itu pasti terjadi. Ya. Terjadi masalah, ya, karena perbankan punya banyak saingan dan ancamannya banyak, mulai dari lending dari pinjol-pinjol dan segala macam. Jadi banyak sekali yang membuat sektor dunia perbankan itu terpuruk. Jika dunia perbankan terpuruk, maka terjadilah kekacauan. Maka arus modal itu akan keluar. Dan itu sudah pasti. Sejarah itu pasti berulang, maka capital outflow itu pasti terjadi. Segala daya upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia untuk bagaimana menekan itu US dollar supaya jangan naik, rupiah kita tetap menguat, tidak akan berhasil. Kekuatan pasar tetaplah yang menang. Untuk sementara memang rupiah itu masih bisa diintervensi terus dan masih mengikuti. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa selisih spread, selisih kurs itu jika benar-benar itu terlalu sedikit, ya, US dollar suku bunga Federal Fund Rate itu selisih tipis dengan suku bunga di Indonesia, maka capital outflow itu terjadi. Maka saya pikir bukan Oktober, September akhir itu sudah terjadi besar-besaran capital outflow. Anda lihat saja kalau Federal Fund Rate itu akan naikin suku bunga 75 basis point lagi karena Bank Sentral. Jadi ini kan Bank Sentral Eropa hari ini menaikkan 75 basis point. Itu kan semua itu bersaing bagaimana supaya investasinya, surat utangnya, uang itu lari ke tempat mereka. Selain dari Eropa pingin euronya ini, euro itu kan sudah terlalu jatuh dalam. Sepanjang sejarah hampir mendekati 0,8, sekarang 0,98, sedikit lagi sudah menyentuh level terendah sepanjang sejarah euro terhadap US dollar. Nah, Amerika juga tidak mau kalah, maka Amerika juga akan menaikkan Federal Fund Rate-nya, suku bunganya, lebih tinggi lagi 75 basis point lagi, sehingga mencapai 3.25, maka otomatis kembali lagi dana itu ke Amerika. Selalu yang menang adalah Amerika. Anda buktikan dalam permainan global ini, Amerika lah yang paling menang. Karena Amerika adalah satu. Jangan Anda dengar konten-konten sebelah yang selalu bilang, wong fiat lah cetak uang. Amerika mau cetak uang apa sesuka hati dia? Ya karena dia adalah negara kaya di dunia, GDP terbesar.
Apa yang dicetak sesuai dengan output yang dia hasilkan. Jadi tidak ada masalah bagi dia. Yang masalah kalian tidak mampu. Punya GDP kalian berapa, kalian cetak uang. Itu ya. Jadi jangan iri. Amerika adalah negara terkaya di dunia dan dolarnya laris manis. Jadi, ya, dia adalah safe haven. Di dalam benak orang di seluruh dunia, 90%, 80-90% orang, jika terjadi kekacauan, ketidakpastian ekonomi di dunia, maka tempat yang paling aman untuk menyimpan harta kita adalah di US dollar, di Amerika. Itu secara sadar. Semua orang dari kaya sampai tukang becak pun berpikir dolar. Bukan yuan, bukan rubel, tetapi US dollar. Inilah logikanya. Anda tidak bisa bantah ini, karena ini sudah dari sejak selesai Perang Dunia Kedua. Di benak turun-temurun itu adalah US dollar. Sampai sekarang pun tidak bisa digantikan. Ini logika yang masuk akal yang saya bicara. Jangan dengar konten-konten sebelah yang membodohi Anda, memundurkan Anda, membenci US dollar, padahal dia sendiri pegang US dollar. Yang mengatakan uang fiat lah, cetak-cetak. Tidak ada masalah dengan cetak uang di Amerika. Yang masalah adalah negaramu tidak bisa cetak uang. Kalau Amerika mau cetak uang, supaya memang itu untuk membantu ekonominya, supaya ekonominya bertumbuh. Inflasi itu harus ada, supaya orang itu makin kaya. Kalau inflasi tidak ada, semua dipatok dengan emas, ya dari dulu sampai dunia sekarang, duit kamu ya segitu-gitu aja. Tidak bisa menjadi kaya. Harusnya ada cetak uang, supaya uang banyak beredar, bikin harga barang naik, jadi Anda beli aset, Anda tambah kaya. Itulah dunia kapitalis. Cina pun belajar ingin jadi kapitalis, cetak uang supaya ada orang kaya. Kalau Anda tidak cetak uang, Anda tetap dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Anda komunis ekonominya, Anda begitu-begitu aja, tidak kaya, tidak miskin. Harus ada cetak uang dong supaya Anda makin kaya. Berpikirlah yang logis di konten roti, jangan dengar konten-konten sebelah. Itu membodohi Anda. Cetak uang untuk inflasi dan Anda menjadi kaya. Kalau tidak ada inflasi, Anda tidak kaya. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang. Tekan loncengnya untuk notifikasinya juga. Sebarkan konten ini kepada orang semua supaya mereka itu jangan percaya dengan head speak di konten-konten lain yang selalu membenci dolar, bilang cetak uang lah, uang fiat. Itu orang yang tidak ngerti apa-apa tentang ekonomi, asal ngomong aja. Sukses untuk Anda.